Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul di balik bukit kecil di pinggiran kota, suara roda gerobak kayu milik Pak Hasan selalu menjadi pembuka hari bagi warga kampung. Gerobak itu sederhana, catnya mulai pudar, namun selalu penuh dengan buah-buahan segar. Pisang, jeruk, pepaya, dan mangga dengan sorban lusuh yang menutupi kepala. Pak Hasan mendorong gerobaknya perlahan di jalanan sepi. Nafasnya kadang terengah, tapi matanya menatap jauh. KE, arah sekolah negeri di ujung jalan. Di sanalah anak semata wayangnya, Alia, menimba ilmu. Setiap kali roda gerobak berbunyi krek-krek di jalan aspal yang retak, dalam hati Pak Hasan selalu berbisik, selama roda ini masih bisa berputar, sekolahmu akan terus berjalan, nak. Di pasar pagi, hiruk-pikuk suara pedagang lain terdengar ramai, tapi gerobak buah Pak Hasan seringkali terpinggirkan. Pembeli lebih tertarik ke lapak besar yang punya tenda dan timbangan digital. Sementara Pak Hasan hanya duduk di bangku kecil, menunggu pelanggan dengan senyum sabar. Kadang ada yang lewat, menawar dengan harga rendah, tapi ia tak pernah marah. "Nih Bu, rejeki nggak kemana?" katanya pelan, sembari membungkus 2 buah mangga dengan plastik bening. Hari itu, jualannya tak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Tapi saat ia pulang, melihat Alia belajar dengan penuh semangat di meja kecil, rasa lelah itu seolah hilang. Di kamar kecil rumah petak yang sederhana, tergantung satu foto tua, foto istrinya, Bulina, yang telah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Dalam foto itu, Bulina tersenyum lembut sambil memegang Alia kecil di pangkuannya. Kadang malam-malam, ketika suara jangkrik terdengar sayup, Pak Hasan duduk di depan foto itu, menatap lama. "Lin, aku janji, aku bakal sekolahkan Alia sampai sarjana, biar dia gak kayak kita dulu, serba kekurangan." Matanya berkaca-kaca. Di luar, gerobaknya terparkir tenang. Roda-rodanya yang lusuh menjadi saksi bisu perjuangan seorang ayah yang tak pernah berhenti berusaha. Suatu hari, hujan turun deras sejak pagi. Jalanan becek, pasar sepi. Tapi Pak Hasan tetap mendorong gerobaknya. Ia mengenakan jas hujan tipis yang sudah robek di beberapa bagian. Di tengah perjalanan, salah satu roda gerobaknya terperosok ke lubang dan patah. Buah-buahan jatuh berserakan di jalan. Beberapa orang lewat, menatap iba, tapi hanya sedikit yang mau membantu. Pak Hasan memunguti buah-buahnya satu persatu dengan tangan gemetar. Sambil menatap langit yang masih menumpahkan hujan, ia berbisik, "Lin, aku capek, tapi aku gak boleh berhenti." Hujan membasahi wajahnya. Entah mana yang air hujan, mana air mata. Keesokan harinya, kepala sekolah tempat Alia belajar memanggil Pak Hasan. Ia terkejut, takut anaknya melakukan kesalahan. Tapi ternyata sebaliknya. "Pak Hasan, Alia terpilih menjadi juara kelas. Kami juga ingin membantu dengan beasiswa kecil untuk anak Bapak," kata sang kepala sekolah. Pak Hasan menunduk haru, tangannya menggenggam topinya erat. "Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya cuma bisa doakan Bapak sekeluarga sehat selalu." Hari itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia pulang dengan langkah ringan. Alia menyambutnya di depan pintu rumah, memeluknya erat. "Ayah, aku janji, aku gak akan sia-siain perjuangan ayah." Beberapa minggu kemudian, seorang pengepul besar datang menawarkan pekerjaan kepada Pak Hasan, menjadi kurir buah untuk toko besar di kota. Gajinya
Lumayan, tapi ada syarat. Ia harus meninggalkan gerobak dan bekerja dari pagi sampai malam. Artinya, ia tak bisa lagi menjemput atau menunggu Alia pulang sekolah. Malam itu, ia kembali menatap foto Bulina. "Lin, aku bingung, tawarannya bagus. Tapi aku takut Alia sendirian." Dalam diam, ia teringat ucapan istrinya sebelum meninggal. "Kalau nanti aku nggak ada, jangan pernah biarkan Alia kehilangan kasih sayang." Meski dunia menawari 1000 kemudahan, ia menghela napas panjang. Keputusan itu berat, tapi hati kecilnya sudah tahu jawabannya. Esok paginya, suara roda kayu kembali terdengar. Pak Hasan tetap berkeliling seperti biasa. Gerobaknya kini tampak sedikit lebih lusuh, tapi semangatnya justru lebih kuat. Beberapa pelanggan lama mulai kembali membeli darinya. Mereka tahu di setiap buah yang dijual Pak Hasan ada kejujuran dan doa. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, Alia duduk di dekat gerobak, membantu menata buah. Pak Hasan menatap anaknya, lalu menatap langit. "Lin, lihatlah, anak kita mulai tumbuh kuat. Aku masih di sini dengan gerobak tua ini. Tapi aku nggak sendiri." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma buah segar dan semangat yang tak pernah padam. Waktu berlalu cepat. Sejak kepergian istrinya, hidup Pak Hasan tak pernah mudah. Setiap hari ia mendorong gerobak buah berwarna biru pudar, menyusuri jalan-jalan kampung hingga ke pinggir kota. Ia sudah hafal suara langkah kakinya di trotoar, terik matahari yang membakar tengkuk, hingga guyuran hujan yang memaksa ia berlindung di bawah terpal lusuh. Tapi yang selalu terbayang di pikirannya hanya satu, wajah kecil Alia, anak semata wayangnya yang kini beranjak remaja. Meski hidup serba pas-pasan, Pak Hasan tak pernah membiarkan Alia kekurangan. Ia menyisihkan uang receh untuk membeli buku, menabung sedikit demi sedikit agar Alia bisa terus sekolah. "Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh, Nak. Jangan pikirkan ayah," katanya suatu malam sambil menambal roda gerobaknya yang bocor. Alia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca melihat ayahnya bekerja, bahkan hingga larut malam. Musim hujan datang dan penjualan buah makin sepi. Banyak hari di mana dagangan tak laku sama sekali. Kadang Pak Hasan hanya membawa pulang beberapa potong pisang atau jambu layu, tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh di depan anaknya. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, roda gerobaknya terperosok ke dalam lubang besar di jalan. Semua buah-buahan jatuh berserakan dan sebagian rusak. Pak Hasan terduduk lemas di pinggir jalan. Hujan bercampur air mata di wajahnya. Namun, di sela keputusasaannya, bayangan almarhum istrinya datang. Senyum lembut yang dulu selalu menenangkannya. "Mas Hasan, jangan menyerah. Kamu janji akan buat Alia sekolah tinggi kan?" Pak Hasan terisak, lalu perlahan berdiri. Dengan tenaga tersisa, ia punguti buah-buah itu satu persatu dan kembali mendorong gerobak menuju rumah. Malam itu, Alia mendekati ayahnya yang sedang menjemur buah yang masih bisa dijual. "Ayah, aku dengar ada beasiswa untuk siswa berprestasi di sekolah. Kalau aku dapat, aku bisa lanjut kuliah tanpa bayar," katanya penuh semangat. Pak Hasan menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah, Nak? Nah, kalau begitu, belajar yang rajin ya. Ayah cuma bisa bantu doa." Sejak hari itu, Alia belajar tanpa kenal lelah. Ia membaca buku hingga larut malam di bawah cahaya lampu minyak. Pak Hasan sering memperhatikannya diam-diam
dari depan rumah. Senyum bangga terukir di wajah letihnya. Untuk membantu kebutuhan sekolah Alia, Pak Hasan mulai berjualan lebih pagi. Ia berangkat sebelum matahari terbit dan baru pulang setelah malam tiba. Kadang ia harus menolak ajakan teman-teman sesama penjual untuk istirahat. Namun, di balik kerasnya hidup, banyak warga yang mulai mengenal ketekunan dan kejujurannya. Beberapa pelanggan tetap datang membeli buah hanya karena merasa kagum dengan sosok tua yang tak pernah menyerah itu. Pak Hasan itu luar biasa, kata seorang pembeli. Dia kerja sendirian, tapi wajahnya selalu sabar dan ramah. Suatu sore, Alia pulang dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk ayahnya erat. "Ya, aku diterima beasiswa," serunya. Pak Hasan terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Alhamdulillah nak, doa ayah terkabul." Di dinding rumah tergantung foto kecil almarhum istrinya yang seolah ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan itu. Beberapa bulan kemudian, Alia bersiap berangkat ke kota untuk kuliah. Rumah kecil mereka ramai oleh tetangga yang ikut bangga. Pak Hasan menyiapkan bekal sederhana dan mengantar Alia ke stasiun. Di peron yang sunyi, ia menatap anaknya yang kini tampak dewasa. "Jangan lupa sholat, jangan lupa makan, dan jangan pernah lupa doakan ibu." "Ya," katanya dengan suara parau. Kereta mulai bergerak. Alia melambaikan tangan dari jendela, sementara Pak Hasan berdiri di tempat, menatap hingga bayangan kereta itu menghilang. Hari-hari berikutnya terasa sepi bagi Pak Hasan. Tak ada lagi suara tawa. Alia di pagi hari, tak ada lagi yang menyiapkan teh hangat untuknya. Tapi di setiap lelahnya mendorong gerobak, semangatnya tetap menyala. Ia tahu di suatu tempat jauh ada anaknya yang sedang belajar keras demi masa depan. Dan setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto keluarganya sambil berbisik, "Bu, lihat, anak kita sudah hampir sampai di impianmu." 4 tahun terasa begitu cepat bagi Alia. Tapi bagi Pak Hasan, setiap harinya berjalan perlahan. Diiringi langkah yang sama setiap pagi, mendorong gerobak buahnya menyusuri jalan kota yang mulai ramai. Namun kali ini, pagi itu terasa berbeda. Ada surat yang datang, dibawa oleh tukang pos. Tangan Pak Hasan bergetar saat membuka amplop berwarna putih itu. Di dalamnya ada undangan wisuda. "Ayah, doakan Alia ya." Akhirnya, cita-cita yang ibu impikan dulu, Alia capai juga. Tulisan tangan anaknya membuat mata Pak Hasan basah. Ia menatap foto mendiang istrinya di dinding kayu yang mulai mengelupas. "Bu, anak kita lulus juga," ucapnya lirih sambil mengusap foto itu dengan jari bergetar. Hari-hari berikutnya, semangatnya seolah kembali seperti dulu. Ia menyiapkan diri untuk menyambut kepulangan Alia. Bukan sebagai anak kecil yang dulu diantar sekolah dengan sandal jepit, tapi sebagai sarjana muda. Kebanggaan hidupnya. Kereta berhenti di stasiun kecil sore itu. Asap mengepul dan dari dalam keluar sosok yang membuat Pak Hasan tak mampu menahan air matanya. Alia kini berusia 22 tahun. Berjalan sambil membawa koper kecil. Ayah, Pak Hasan berlari kecil mendekat, memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu panjang, hangat, penuh rasa syukur dan rindu yang menahun. Beberapa penumpang tersenyum melihat mereka. Sementara matahari sore menyorot wajah dua orang itu dengan cahaya keemasan yang indah. Malamnya, di rumah kecil itu, Pak Hasan menatap Alia dengan bangga. Ayah cuma bisa ngasih doa
dan kerja keras. Nak, tapi kamu kasih ayah kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan uang. Alia menggenggam tangan kasar ayahnya. Alia bisa sampai sini karena ayah gak pernah menyerah. Ibu pasti bangga di sana. Beberapa minggu berlalu. Alia mulai bekerja sebagai staf administrasi di kantor swasta kecil. Setiap pagi, ia masih membantu ayahnya menata buah di gerobak sebelum berangkat kerja. Tapi diam-diam, Alia punya rencana besar. Ia menabung dari gajinya. Sedikit demi sedikit, malam-malamnya ia menggambar rancangan kecil di kertas. Kios sederhana untuk ayahnya. Ayah sudah cukup lama mendorong gerobak. Sekarang, biar ayah punya tempat berteduh, ucapnya dalam hati. Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahun Pak Hasan yang ke-55, Alia menggandeng ayahnya ke sudut jalan dekat rumah. Di sana, berdiri kios kecil beratap seng dan berdinding kayu dengan papan bertuliskan buah segar Pak Hasan. Ini apa ini? Alia, ini tempat ayah jualan sekarang. Ya Allah. Nah, Pak Hasan tak mampu berkata-kata. Ia hanya menangis, memeluk Alia sambil menatap langit sore yang perlahan jingga. Di matanya, ia seolah melihat senyum mendiang istrinya di antara cahaya senja. Hari demi hari, kios kecil itu mulai ramai. Warga sekitar mengenal Pak Hasan bukan hanya sebagai penjual buah, tapi sebagai sosok pekerja keras dan penyayang. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli buah, tapi juga untuk mendengar ceritanya. Kalau capek, ingat saja, selama hati kita jujur dan niatnya baik, rezeki gak akan kemana. Kata Pak Hasan setiap kali ditanya rahasia hidupnya. Alia kadang datang membantu, sambil tersenyum melihat ayahnya melayani pembeli dengan sabar. Anak-anak kecil memanggilnya Pak Hasan, si tukang buah bahagia. Sebuah majalah lokal bahkan pernah menulis kisahnya dengan judul Gerobak yang Menjadi Kios Kehidupan. Suatu sore, Pak Hasan duduk di depan kiosnya sambil menikmati teh hangat. Ia menatap langit, membisikkan doa untuk istrinya yang telah lama pergi. Bu, perjuangan kita gak sia-sia. Alia sudah jadi orang. Terima kasih. Ya, sudah kasih aku kekuatan waktu kamu gak ada. Di belakangnya, Alia berdiri tersenyum mendengar setiap bisikan ayahnya. Ia memeluk dari belakang. Ayah gak sendiri. Sekarang Alia ada di sini. Pak Hasan menatap langit. Dan entah kenapa, angin sore itu terasa seperti sapaan lembut dari orang yang dirindukan. Beberapa tahun kemudian, kios kecil itu tumbuh menjadi toko buah sederhana di pasar desa. Alia kini menjadi dosen muda. Namun setiap akhir pekan, ia kembali membantu ayahnya. Nama buah segar Pak Hasan tetap dipertahankan. Bukan sekadar nama, tapi simbol perjuangan dan cinta tanpa batas. Setiap orang yang membeli buah di sana tahu, di balik senyum ramah Pak Hasan dan Alia tersimpan kisah panjang tentang tekad, doa, dan cinta yang tak pernah menyerah. Kalau bukan karena kerja keras ayah, Alia gak akan sampai di sini. Dan kalau bukan karena semangat kamu, Nak, ayah gak akan kuat sampai akhir. Langit memerah, sinar matahari jatuh di wajah mereka berdua. Dua sosok yang pernah hidup dari gerobak tua, kini berdiri di depan kios sederhana. Bukti bahwa cinta, doa, dan ketulusan adalah bentuk kekayaan paling sejati.